Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 10 Sukun, Kecamatan Sukun. Saat ini saya masih adalah mahasiswa di dalam belahan D3 tahun 2025. Dan kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pemilihan saya yang akan saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 4 dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
99 nama yang baik. Pertama kita belajar Asmaul Husna Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Artinya penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki, nasib seluruh makhluk. Kekuasaannya mutlak, tak butuh siapapun. Teladan. Nah, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang penting itu teladannya. Belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena dan suka membantu. Pernahkah kalian membantu kawan dalam kelasnya? Alhamdulillah. Kakak Amara, apa yang pernah kalian bantu kawannya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa yang kakak bantu? Kalau tidak ada pulpen, kakak bantu pulpen. Nah, kalau bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Tak ada serupa dengannya. Teladannya suka kebersihan, menjaga tutur kata dan menjadi perbuatan tercela. Ini yang sering terjadi kasus dalam kelas, yaitu bertutur tidak sopan dengan membawa nama-nama ayah. Kan? Memanggil kawan dengan nama orang tuanya. Boleh tak? Boleh ya. Itu namanya membuli dan menjauhi perbuatan tercela. Apa aja perbuatan tercela? Ambil punya orang, lalu minta izin, ya kan? Itu tercela. Bilang-bilang tuh kawan berlomba, bisik-bisik berdua. Boleh enggak? Nah, itu salah satu perbuatan tercela. Selanjutnya, assalam. Assalam Allah bebas dari segala kekurangan, memberi keselamatan dan kedamaian. Teladannya menjadi pembawa damai, tidak suka marah atau bertengkar dan menyebar salah. Nah, kalau jumpa kawan di depan, di luar sekolah, pernahkah kalian mengucap salam atau panggil hei? Ada nggak gitu? Ada? Ucap salam atau panggil hei? Salam ya, mengucap salam. Kalau jumpa ibu, dipanggil ibu atau ucap salam? Ucap salam. Ibu, pasti ibu dipanggil. Nah, kalau biasa-biasa jumpa ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam, karena bilang gitu ya. Nah, tidak suka marah atau bertengkar. Siapa di sini yang sering bertengkar? Nggak ada. Di antaranya adalah al-malik, al-adil, al-qudus, al-mu'min. Kita diajak menerangi sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai dan menjaga pribadi yang amanah. Diperhatikan ya, melihat video pembelajaran ya. Ini baik-baik ya, supaya nanti akan ada kerja kelompok, akan kalian dengan edukasi dengan LKPD-nya ya. Disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Semangat ya Bang Asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya kebersihan dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rezeki.
Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh terbukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan pada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan bertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tenang. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut kepadanya. Kita baca satu lagi ya, ini sama-sama ya.
Nah, ini anak ibu sudah memasang. Yuk kita explication sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu anak sholat. Takut. Anak sholat. Lagi sholat. Lagi ngaji. Orang tua. Imam mati. Kita imam. Sampai mati. La ilaha illallah. Nah, sekarang ibu akan membangun kelompok
bagus. Kelompok A? Betul kelompok A? Hah? Kaligrafi didapat nilai 100 dari kelompok A. Nah, untuk presentasinya, mana yang paling bagus tadi? Yang bagus membacakan dengan jelas dan nyaring. Siapa yang paling bagus? Kelompok D. Oh iya, berapa kita kasih nilai untuk kelompok D? 100. Jadi, nah, untuk pertemuan kita selanjutnya anak ibu semua, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik ya. Nah, cukup dulu kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari tentang materi Asmaul Husna. Salah satunya